Sebentar lagi Ahmad Zoni akan menjalani sidang kedua kasus narkoba. Saat ini Ahmad Zoni lagi dipindahkan dari Nusa Kambangan ke Cipinang, Jakarta. Apakah dalam persidangan kedua ini Ahmad Zoni akan mendapatkan keringanan atau malah tambah berat kasusnya? Karena selama persidangan dan selama dalam tahanan, seorang Ahmad Zoni menampakkan perubahan yang luar biasa. Ahmad Zoni sudah mulai berubah lebih baik lagi. Tidak ada lagi kita mendengar kabar Ahmad Zoni melakukan pengedaran di narkoba di Nusa Kambangan. Dan Ahmad Zoni hari ini teman-teman, kalau kita lihat semakin sadar dan semakin menampakkan bahwasanya dia betul-betul ingin berubah. Sejak kasus Ahmad Zoni viral di dunia nyata ataupun di media sosial, banyak netizen yang mendoakan Ahmad Zoni agar berubah dari pemakai narkoba. Karena Ahmad Zoni adalah artis yang sangat terkenal di Indonesia, yang pengikutnya jutaan orang, dan banyak didoakan oleh netizen agar Ahmad Zoni terbebas dari segala bentuk barang haram yang selama ini dia pakai. Apakah telah berubah kelakuan Ahmad Zoni menjadi seorang laki-laki yang lebih baik, yang tidak ada lagi yang kita mendengar memakai narkoba? Apakah bisa membuat hakim hibah dan meringankan dan membebaskan Ahmad Zoni dari tuntutan apapun? Atau hakim konsisten dengan pendapatnya, yaitu tetap memenjarakan Ahmad Zoni? Gimana menurut pandangan teman-teman nih? Sidang kedua ini apakah akan berlangsung alot? Apakah Ahmad Zoni akan bebas? Atau Ahmad Zoni tetap di penjara? Ini suara netizen ditunggu nih. Kenapa? Karena seorang Ahmad Zoni, kalau kita lihat, banyak cobaan yang dialami oleh Ahmad Zoni. Kita mungkin sebagai seorang laki-laki nih, ya saya sebagai seorang laki-laki juga paham dengan kondisi Ahmad Zoni. Ketika banyak cobaan terhadap diri kita, kadang-kadang kita itu kalut, kadang-kadang kita itu stres, depresi, segala macam. Itu wajar seorang laki-laki. Tapi kalau seorang laki-laki itu dia kuat mentalnya, kuat raganya, maka dia akan cepat kembali. Dia akan cepat berubah ke arah lebih baik. Dia akan memikirkan ini bukan jalan terbaik. Ini kita tunggu teman-teman ya, sidang lanjutan kasus narkoba Ahmad Zoni yang akan diselenggarakan nanti di Pengadilan Jakarta. Apakah akan merubah yang dahulunya kita dengar akan menjatuhkan hukuman berat kepada Ahmad Zoni karena terbukti katanya mengenai narkoba di lapas? Apakah dengan sekian bulannya kasus ini berhenti dan terus dikaji oleh para hakim, para jaksa, dan para pengacara Ahmad Zoni? Apakah akan berubah ke arah untuk membebaskan Ahmad Zoni terhadap kasus pengedaran narkoba? Netizen ini sangat penasaran nih, menunggu-nunggu sidang kedua dari Ahmad Zoni ini. Apakah kalian setuju teman-teman kalau Ahmad Zoni dibebaskan dari semua tuntutan dan dibebaskan dari penjara Nusa Kambangan dan dia bisa menghirup udara bebas karena telah banyak perubahan dari Ahmad Zoni? Kenapa teman-teman? Kenapa? Kalau kita lihat kasus di Indonesia ini, kita banding-bandingkan kasus korupsi besar, kasus narkoba, kasus pencurian, kasus permekaos gitu kan. Yang paling ringan itu menurut teman-teman gimana? Sebelum teman-teman jawab, saya akan jawab. Yang paling ringan itu kasus korupsi, yang paling ringan sekali masa tahanannya. Kenapa? Karena orang menganggap korupsi itu bukan sebuah kejahatan katanya. Sehingga banyak para koruptor yang kita dengar, koruptor miliaran rupiah, triliunan rupiah, penjaranya hanya 5 tahun, denda sekian ratus juta, padahal udah menghabiskan uang negara. Lucu kan? Makanya mari kita tunggu
kebaikan hakim dan jaksa terhadap kasus Amarzoni ini? Apakah hakim dan jaksa akan menimbang, mengkaji ulang kasus yang terjadi dengan Amarzoni ini? Apakah jaksa akan berbaik hati, terbuka hatinya untuk membebaskan Amarzoni dari semua tuntutan? Kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu pendapat teman-teman, pendapat netizen terhadap sidang kedua lanjutan Amarzoni. Kabarnya akan tatap muka ya, offline. Itu yang kita tunggu juga kan. Sehingga ke sidang kedua nanti teman-teman itu semakin seru ya. Kenapa serunya? Amarzoni pasti akan membuka semua tabir yang selama ini tertutup. Mari kita dukung Amarzoni teman-teman untuk berani mengungkapkan kebenaran. Siapa sih dalang sebenarnya di balik kasus pengedaran narkoba itu? Gimana menurut pendapat teman-teman?